saya Joseph kelas XIC absen 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan praktikum kita yang berjudul Pengaruh luas bantalan terhadap kecepatan, dan energi kinetik pada sistem hovercraft. Umumnya, kendaraan-kendaraan yang biasa kita pakai menggunakan ban, di mana ban tersebut dapat menjadi aus suatu saat nanti. Bagaimana kalau kendaraan tersebut diinovasikan dengan menggunakan tenaga listrik atau menggunakan energi tak terbarukan lainnya, tanpa menggunakan ban? Oleh karena itu, percobaan hovercraft ini dibuat sehingga diharapkan model ini dapat dikembangkan suatu hari nanti sebagai inovasi kendaraan. Tujuan daripada percobaan hovercraft ini adalah untuk mengetahui luas bantalan mana yang optimal untuk laju hovercraft. Nah, sebelum itu, bagaimana sih prinsip hovercraft? Menurut Christopher Cockerell, prinsip hovercraft merupakan udara yang diperangkap ke dalam bantalan yang dipasang sebagai lambung kapal, dengan tujuan menghilangkan gesekan pada lambung kapal dari permukaan. Berdasarkan penelitian tersebut, hovercraft ini harus dibuat mengapung dari permukaan, sehingga gesekan bisa diminimalkan. Penggerak daripada sistem hovercraft ini adalah gaya dorongan yang dihasilkan oleh kipas atau propeller, baik ke permukaan atau dorongan ke belakang hovercraft untuk melaju. Alat dan bahan yang dibutuhkan juga sangat simpel. Alatnya terdiri dari spidol, penggaris, busur, rem tembak, double tape, slow tip, gunting, jangka, cutter, dan solder. Dan untuk bahannya kita ada 2 dinamo, 2 baterai lithium, kabel hitam merah, 5 solder, 3D film, styrofoam, dan plastik. Halo, nama saya Devin dan saya akan menjelaskan mengenai model yang kita buat. Model yang kita buat adalah model hovercraft dengan alat dan bahan yang sederhana, yaitu hanya menggunakan styrofoam, duplex, dan juga plastik sebagai bantalannya. Nah, pada praktikum kali ini yang diuji adalah pengaruh luas bantalan sehingga hovercraft ini bisa memiliki percepatan dan juga kecepatan yang optimal. Nah, oleh karena itulah, kita lebih memilih untuk menggunakan baterai lithium dikarenakan baterai lithium ini bisa memiliki kapasitas ampere yang lebih besar dan juga voltase yang lebih besar dengan catatan massa yang jauh lebih ringan. Selain kerangka hovercraft, ada juga luas bantalan yang berbeda-beda dan juga tentunya bervariatif. Di sini kita menggunakan 3 ukuran luas bantalan. Yang pertama itu ada ukuran 30 x 39,5 cm. Yang kedua itu ada ukuran 35 x 24,5 cm dan yang terakhir ada 41 cm x 33 cm. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya pengaruh luas bantalan terhadap kecepatan dan juga percepatan laju hovercraft. Untuk memperoleh data kecepatan dan juga percepatan hovercraft, kita membutuhkan jarak dan juga waktu ketika hovercraft sedang melaju. Langkah pertama, kita harus merekam. Ketika hovercraft ini melaju, kita harus mengikuti laju hovercraft tersebut dan kita harus mencatat berapa saja jarak yang dilalui oleh hovercraft tersebut. Lalu kita bisa mencari waktu yang ditempuh oleh hovercraft tersebut sesuai dengan jarak tempuhnya melalui aplikasi yang dinamakan Avidemux. Setelah kita tahu berapa jarak dan juga waktu yang ditempuh oleh hovercraft ketika hovercraft melaju, kita harus mencatat data-data tersebut pada Microsoft Excel. Setelah kita mencatat pada Microsoft Excel, langkah berikut yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat grafik jarak terhadap waktu dengan menggunakan grafik bertipe scatter. Berikutnya, setelah grafik scatter keluar, maka kita harus melihat di situ ada titik-titik pada grafik. Nah, kita harus mengklik kanan pada titik tersebut, lalu kita memilih Add Trendline. Setelah kita memilih Add Trendline, maka di sana nanti akan keluar beberapa pilihan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memilih bentuk persamaan polinomial 2. Lalu setelah itu kita bisa memunculkan persamaan dari grafik tersebut dengan menekan tombol Display Equation on Chart. Dari persamaan yang sudah diperoleh, kita bisa memperoleh persamaan kuadrat, di mana sebenarnya persamaan kuadrat ini mencerminkan kecepatan dan juga percepatan daripada hovercraft tersebut. Kita bisa melihat bahwa secara umum persamaan kuadrat ini dibentuk atau digambarkan dengan rumus ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana 2 dikalikan koefisien x kuadrat yaitu a itu akan merupakan sebuah variabel yang menunjukkan percepatan dari laju hovercraft itu sendiri. Lalu untuk berikutnya dari koefisien x itu ada b, di mana b ini merupakan variabel yang menunjukkan kecepatan daripada hovercraft. Lalu setelah menganalisa data, diperolehlah data sebagai berikut.